Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Fafisat dengan NIM 290302118. Hari ini saya akan menjelaskan dua buku kerja KWU 2. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan buku kerja yang pertama, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya pilih, makanan, produk atau jasanya Guerrilla Destik. Untuk elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Yang pertama saya pilih tantangan cash flow. Yang kedua penanaman modal. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi. Yang saya pilih dana pribadi pendiri dan sumber bootstrapping, atau menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi yang saya pilih personal funds atau dana pribadi dan equity capital atau penyertaan modal. Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik yang saya pilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi yang saya pilih berdasarkan kepemilikan. Private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company, initial public offering atau IPO diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat. Yang pertama, mempunyai bargain yang lebih besar dari bank, diversifikasi likuiditas dan portofolio, dan monitor. Elemen yang ketiga, diidentifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang saya pilih, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman jaminan. SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yang saya pilih kartu kredit. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Yang keempat, pada akhir sewa, peralatan usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Yang terakhir, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar utang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR atau Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer, Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Yang pertama, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR
adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Buku kerja selanjutnya, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua, kinerja pesaing. Yang ketiga, kebutuhan pelanggan. Yang keempat, tren dan perkembangan pasar. Yang kelima, pasar baru dan berkembang. Yang keenam, profitabilitas. Yang ketujuh, angka penjualan. Jenis pemasaran yang dapat mencakupi. Yang pertama, pemasaran bisnis ke bisnis. Yang kedua, pemasaran langsung. Yang ketiga, pemasaran ide. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Selanjutnya, pendekatan kewirausahaan, inovasi, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovasi, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yang saya pilih functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi pengumpulan informasi pasar. Yang terakhir, managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Langkah-langkah yang kedua, investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Selanjutnya, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Daya tahan bahan baku lebih kuat, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Selanjutnya, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal atau kode praktik, kebijakan, pedoman, peraturan undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Selanjutnya, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, perikanan ekstensif, dan kupon. Ranking peluang pemasaran dalam kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih top ranking topics. Langkah-langkah selanjutnya, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang lain. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran dan analisis, kepatuhan dan resiko merek. Selanjutnya, perubahan organisasi untuk layanan basis.
pelanggan yang meningkatkan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas pelayanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. Selanjutnya, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yang saya pilih, staf tambahan, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan perkembangan, dan pelatihan staf. Selanjutnya, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan. Yang pertama, staf keuangan. Yang kedua, staf sumber daya manusia. Yang ketiga, manajer. Yang keempat, tenaga pemasaran. Yang kelima, pemilik. Yang keenam, staf produksi. Yang terakhir, dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian dari saya. Terima kasih.